lagi di kajian masih di surat Al-Furqan. Bagi teman-teman yang menyimak lewat media sosial, insyaallah tetap kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana ada orang-orang yang tidak suka kalau disuruh sujud kepada Rahman, Ar-Rahman. Mereka nggak suka kalau disuruh sujud kepada Ar-Rahman. Siapa Rahman? Rahman orang mana? Itu adalah bentuk pelecehan kepada Allah. Makanya mereka mengatakan kita tidak kenal Ar-Rahman. Dan itu dibuktikan ketika perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara Nabi dengan kaum musyrikin Mekah sesaat sebelum Futuh Mekah. Itu tidak mau ketika diminta dituliskan perjanjiannya itu depannya Bismillahirrahmanirrahim, tapi mereka meminta Bismikallah. Tidak mau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Bismillahirrahmanirrahim? Siapa itu Ar-Rahman? Kemudian juga Allah ingatkan bahwa Ar-Rahman itulah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit di dalamnya ada orbit atau gugusan bintang. Kemudian diciptakan juga siroja wa muniro, ada siroja yaitu matahari, ada juga bulan. Disebutkan keberkahan Allah di situ, kebesaran Allah di situ. Kemudian juga disampaikan bagaimana pergantian antara malam dan siang, laila wa nahar. Itu adalah tanda bagi orang yang mau ingat atau tanda bagi orang yang mau bersyukur. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-63 surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman alladzina yamshuna 'alal ardh, ketika mereka berjalan di muka bumi, haunan, mereka rendah hati. Haunan, rendah hati itu akarnya sama dengan hana, artinya mudah. Ini nyebut hana ya. Kebetulan anak saya namanya Hana ya. Haunan itu sama, artinya mudah ya. Wa idza khatabahumul jahiluna, ketika orang jahil menyapa ya. Selamat datang Bu Sri. Kalau saya ngomong gini berarti ada yang masuk. Wa idza khatabahumul jahiluna, ketika orang jahil sedang menyapa mereka, qalu salama, mereka mengucapkan salam, kesejahteraan. Nah, ini ciri-ciri ibadur Rahman. Seolah-olah disampaikan bahwa hamba-hamba inilah best praktisnya. Suasana yang nyata ya. Selamat datang Mbak Nuria dari Kelantan. Hamba Ar-Rahman itulah yang menjadi saringan. Saringan apa? Saringan dari orang-orang yang kemarin-kemarin menyatakan tidak mau menyembah Ar-Rahman.
Inilah gaya muslim sebenarnya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadur rahman. Ada banyak ciri di sini, nanti kita lihat satu-satu. Merekalah yang layak menjadi hamba ar-Rahman. Hamba ar-Rahman. Selamat datang Wan Nuriyah min House Camp. Jauh nih dari kita nih. Mudah-mudahan suatu saat bisa hadir ya di Indonesia insyaallah. Atau sayanya hadir sana insyaallah. Nah, ada berbagai ciri ya, kalau dia jadi best practice seorang muslim, karena seorang muslim itu harus menjadi mercusuar. Apa mercusuar itu apa ya? Semacam penerang ya. Jadi ketika ada muslim di suatu komunitas, di suatu masyarakat, mestinya muslim itu menjadi penerang, bukan malah penggelap di situ. Kalau bahasa lainnya, ketika ada seorang muslim datang ke satu kampung, itu menjadi pemecah masalah, bukan pemberi masalah, tapi pemecah masalah. Kita kembali lagi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri pertama dari seorang muslim yang disebut hamba ar-Rahman, ibadur rahman. Bagus nih kalau buat nama nih, ibadur rahman ya. Hamba ar-Rahman, yaitu jika berjalan ya, yamshuna 'alal ard, berjalan di bumi. Ketika dia jalan di bumi ya, mereka berjalan dengan haunan, rendah hati. Bedakan dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu jalannya mungkin nunduk gitu kan, nggak ada rasa kebanggaan ya. Nabi SAW itu dinyatakan ketika berjalan itu jalannya tegas, tegap gitu. Sampai Abu Hurairah itu bilang, katanya kalau kami ngikutin Nabi ya, kami ngikutin Nabi itu kitanya agak buru-buru gitu, padahal dia kelihatannya santai aja jalannya. Itulah orang yang sudah punya tujuan hidup. Jadi tegas, jalan juga oke. Kalau jalannya kelemar-kelemar, kita juga ngikutinya repot. Jangan-jangan kita mengikuti yang salah, seolah-olah ragu ya. Kayak kita aja sekarang lagi naik motor atau naik mobil pakai Google Map, lalu kita pelan-pelan jalannya karena kita sembari dengerin Google Map kan. 100 meter ada belok kanan. Nah, itu contoh. Kita pasti pelan-pelan ya, karena kita ragu kan. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Dia jalannya tegap. Sampai disebut Ali bin Abu Thalib itu jalannya Nabi. Jalannya Nabi itu seperti apa? Seperti orang mendaki. Wah, gancang gitu. Gancang apa itu? Sergep. Ya itulah mestinya hamba ar-Rahman begitu. Hamba yang punya tujuan terlihat dari jalannya. Karena jalan menentukan hati. Ya gak, cobalah. Kalau kita jalan buru-buru biasanya kenapa? Pengen ngambil gaji ya, atau pengen goal di bisnis, dia buru-buru kan kita supaya cepet bisnisnya itu goal. Ya mestinya memang seorang hamba ar-Rahman ini dia akan berjalan terlihat bahwa dia itu yakin dengan jalannya itu gitu. Itulah hamba ar-Rahman. Ada sesuatu yang dia capai ke depan, punya tujuan-tujuan. Beda dengan orang jahil. Orang jahiliyah itu beda gitu. Kenapa? Karena mereka tujuannya cuma nafsu. Ya. Ilahahu hawahu, kata Allah. Ilahnya dia, Tuhannya dia yang dia junjung, dia sembah, itu nafsunya. Jadi kemana nafsu jalan dia ikutin gitu. Beda dengan ibadah Rahman, hamba-hamba
Ar-Rahman. Kita harus mengikuti nih ciri-cirinya ini. Pertama dari jalannya aja menentukan kepribadian dia. Sampai ada satu riwayat menyatakan kalau Umar datang di satu jalan ada setan di situ, setan tuh menyingkir gitu. Jadi luar biasa ini, setan aja menyingkir sama Umar itu. Ya karena keadilan dia. Karena keadilan dia, karena tegasnya dia dalam Islam. Makanya emas di masa jahiliyah itu akan menjadi emas di masa Islam. Ya. Jadi siapapun yang berbuat dosa ya, di masa jahiliyah dia nggak ngerti dan sebagainya, berbuat maksiat, ketika dia jadi Islam jadi bagus. Kan banyak artis tuh, artis ketika jadi Muslim, wow bagus tuh. Apa Muslim ketika jadi artis? Bisa gak tuh? Ada Pak Adi di sini. Muslim menjadi artis apa artis jadi Muslim? Ya dua-duanya mestinya bagus ya. Artis jadi Muslim, Muslim jadi artis pun harus menampilkan keislaman. Ya, satu ciri ya. Jadi ciri ibadur rahman satu diantaranya adalah berjalannya rendah diri. Apa rendah hati? Jangan salah, beda rendah diri dengan rendah hati. Rendah diri itu merasa hina. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Tidak diangkat dagunya ini. Tidak diangkat dagunya. Atau tidak dibuat-buat, terlenggak-lenggok gitu. Ah, jangan. Kan ada juga, Pak. Ah, kalau diangkat diangkat. Jangan diangkat dagunya lah, biar tegas ke depan. Atau tunduk ke bawah. Kayaknya kayak ini orang mau jalan apa nyariin duit jatuh. Ya. Dan tidak dibuat berlagak gitu. Nah, ada satu kisah nih. Abu Dujana. Abu Dujana itu salah satu sahabat Nabi. Nah, ketika di dalam perang, ya, dia ikat kain di kepala sini, kayak orang mau, ya memang kayak orang mau perang itu diikat kepalanya, pakai kain, jadi kayak sorban diikat ke belakang, bener-bener orang mau tempur. Kemudian dibawa pedangnya, dia jalan dongak begini, Pak. Mereka bawa jalan-jalan terus dongak begini, keliling apa? Bukan keliling kamu, keliling pasukan dia, keliling pasukan sama Nabi. Ada Nabi di sini. Ketika dia jalan sebagai dongak, kata Nabi, jalan begini dilarang kecuali saat ini. Jadi jalan menunjukkan kesombongan itu dilarang kecuali saat ini. Dalam peperangan tuh boleh, tapi kalau dalam masyarakat biasa nggak boleh. Artinya haram. Itu Abu Dujana. Dan memang kalau yang namanya peperangan, ya, peperangan itu harus menunjukkan izah, kan harga diri. Jangan lemes saja gitu. Harus ada harga diri. Kayak saya ini ketika ngomong matanya melotot dikit gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Gak bisa kita ditebas sama pedang. Tidak meyakinkan, kurangnya. Kalau di audisi dia langsung eliminasi. Anda pergi sana. Kembali lagi ke caranya jalan hamba Ar-Rahman. Jamaah Karbon Takwa Asisten Rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini ya, termasuk melihat siaran ini ya, dimanapun, di bumi manapun, mudah-mudahan kita tersambung dalam apa? Dalam ukhuwah, dalam ikatan iman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan ketika disapa ya, atau diajak bicara oleh orang-orang yang jahil ya, qalu salama, mereka mengucapkan salam, mengucapkan keselamatan. Dia nggak mau pusing,
Karena orang-orang yang jahil itu nggak perlu amat kita ladenin. Ya. Energi kita habis kalau untuk ngurusin orang-orang yang jahil. Kan macam-macam pertanyaannya itu. Kayak kemarin kita sudah sampaikan, kok Rasul makan? Kok Rasul jalan-jalan ke pasar sih? Kenapa nggak ada malaikat yang dampingin Rasul? Atau kenapa nggak turun dari atas itu, dari langit itu, turun apa? Turun kitab, blek gitu langsung gitu. Itu pertanyaannya aneh-aneh, Pak. Jadi kok dia makan? Kenapa dia ke pasar, ke mall? Ya dulu nggak ada mall. Dulu nggak ada mall. Itu pertanyaan orang-orang jahil. Jadi ketika kita ditanya atau kondisi seperti itu, dia menyampaikan keselamatan. Nggak terlalu pusing. Ini bagian dari apa? Bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasul. Karena ayat-ayat sebelumnya cerita tentang pelecehan terhadap Rasul itu. Pelecehan terhadap Rasul termasuk pelecehan kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman dia pelecehan juga. Siapa tuh Rahman? Itu orang yang mamah ya? Gitu. Kalau nggak salah ada Musalim Al-Kadzab di situ. Gitu. Itu orang yang mana ya? Kalau bahasa kita Ar-Rahman mana tukang bakso? Gitu. Begitu dia menghina. Jadi Tuhan aja diejek, apalagi Rasul. Makanya ketika menyebutkan ciri-ciri Ar-Rahman ini, ya, Rasulullah SAW, wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Mereka menjawab dengan keselamatan, salam. Itu juga yang disebut dengan jangan engkau balas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi jangan kasih pipi kanan ditampar, kasih lagi pipi kiri. Jangan. Kalau ditampar nggak ada haknya, boleh itu membalas itu sesuai dengan kondisinya ya. Jangan diem aja kalau dicelakai orang. Nabi SAW bahkan menyebutkan ketika harta kita mau direbut orang, lalu kita berjuang ataupun berjihad mempertahankan, boleh itu mencelakai orang yang mau merebut. Ya. Bahkan dalam satu kisah boleh juga untuk membunuh orang itu, perampok gitu, boleh. Ya. Kemarin saya dengar tuh murid saya itu kebegal juga Pak, di situ di Bulak Pak. Hati-hati malam-malam jam 12 malam pulang ke Bulak depan pom bensin. Kan gelap tuh. Itu diminta pakai belati. Ya teman saya ngasih lah. Ya kalau dia lawan mungkin yang datang bukan cuma satu. Tapi kalau untuk ukuran syariat boleh itu. Cuma di Indonesia nggak bisa begitu. Kalau kita bunuh orang itu, kita yang masuk penjara, gitu. Karena belum menjadi hukum positif di Indonesia. Nah, ini apa hukum positif? Ya hukum positif hukum yang dipakai, yang diterapkan. Nah itu dua sifat yang Allah sebutkan dalam ciri-ciri Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman. Kemudian ayat ke-64, cukup dua saja ini, dua ayat aja kayaknya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang yang melewati malamnya ya sujud dan bangun kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi orang-orang ibadur rahman ini punya, ini kita juga ya, jadi apa? Jadi penyemangat kita juga ya. Ada Pak Baka, spesialis pola alam, tetap semangat Pak Baka untuk menyebarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam hari mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya. Dengan cara apa? Sujud dan berdiri.
digambarkan bagaimana ibadur rahman itu punya kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak dikuatkan itu apanya? Sholat 5 waktunya lah, jangan sampai lewat. Saya sering ngomong sama anak-anak tuh, kadang dicek itu berapa jumlah sholatnya. Sekarang di TPA begitu Pak, ada ukuran jumlah sholat. Jumlah sholatnya berapa jumlahnya? 5 misalnya. Terus jumlah sholat jamaahnya berapa? Ah itu kelihatan. Hari ini beberapa anak tuh ada buku kayak di RLA tuh ada buku. Ada buku mengenai berapa jumlah sholatnya dan berapa jumlah sholat jamaah. Dan itu ditandatangani oleh orang tua. Kenapa? Biar orang tuanya semangat, bukan cuma anaknya. Gitu. Berapa kali dia sholat? Nah, berapa kali dia sholat ditulis, gitu Pak. Berapa kali dia sholat, misalnya dalam satu hari 3 kali dia sholat, ya tulis 3 gitu. Ada jamaahnya gak? Ternyata ada jamaahnya 1, ya gak apa-apa. Nanti lama-lama itu 5 dan 5 gitu. 5 jamaah, 5 sholat wajib dan 5 jamaah. Niatnya adalah paling tidak orang tuanya setiap minggu diingetin suruh sholat, gitu aja. Karena kan gak bisa kalau mendidik anak lalu kita diamkan orang tuanya, gak bisa. Harus ada usaha-usaha untuk menyampaikan. Nah di sini ciri-ciri hamba Ar-Rahman ini adalah orang-orang yang sujadaw wa qiyam. Dia sujud dan berdiri di waktu malam. Nabi SAW ketika ditanya, kenapa sih Nabi? Kok engkau tetap ibadah? Kan udah maksud bebas dosa, dijamin Allah masuk surga. Apa yang dikatakan Nabi? Kenapa kita tidak menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur? Ya bersyukurlah kita. Dapat Al-Quran kan bersyukur. Dapat hidayah kita mestinya bersyukur. Makanya salah satu syukur utama kita adalah kepada orang tua yang mewariskan agama ini ke kita. Coba kalau kita dilahirkan agama kafir gitu, non muslim misalnya. Betapa berat mencari-cari hidayah. Kita udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita semua ya, sedikit saja dari ada 2 sifat ya di sini berarti ya. 3 sifat. Yang pertama haunan, berjalan di muka bumi haunan ya, rendah hati. Kemudian disapa orang jahil dia menyebutkan salam ya, berkata yang baik, dan kalau perlu jauh-jauh lah, gak usah terlalu diladeni, dan orang-orang yang kuat ya, dalam sujud dan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.